Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid darain amin ya rabbal وقال رضي الله عنه Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Lau sadaqan nasu fit tawajjuhi lawajadu man yusiluhum ila Allah." Qala Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, "Lau sadaqat talib lawajada al-masyayikha fit tariq wa 'ala al-abwab." فكيف وهم الآن يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم كما قال الله في كفار قريش يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, seandainya sadaqan nas, manusia itu bersungguh-sungguh fit tawajjuh, di dalam menghadap, la wajadu man yusilhum ilallah, maka sungguh mereka akan menemukan orang yang bisa menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abu Bakar mengatakan, Al-Attas, gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi, Syekhul Futuhnya beliau, mursidnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Lau sadaqat talib, seandainya seorang murid penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh, la wajadal masyayikh, dia akan menemukan syekh fit tariq, di jalan-jalan, wa alal abwab, dan juga di depan pintu. Fakaifa, bagaimana tidak, wahum al-an, mereka ini para mursyid, para syekh sekarang ini, ya'rifunahum, mengetahui, mengenal mereka, kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, kama qala Allah fi kuffari Quraisy, sebagaimana Allah berfirman tentang kafir Quraisy, ya'rifuna, mereka mengetahui, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka kenal sama Nabi Muhammad, kenal bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka itu sudah paham ciri-cirinya begini-begini, kenal sekali, seperti mereka kenal sama anaknya sendiri begitu. Demikian juga mursyid syekh thariqah itu, ya, mereka ini kenal sama kita yang lagi nyari guru, tapi kita nggak sungguh-sungguh gitu, jadi nggak kelihatan. Mereka tuh tahu, bukan nggak tahu, siapa yang lagi butuh bimbingan hidayah. Mereka paham, sangat mengerti gitu, kenal sama kalian. Cuma kita nggak sungguh-sungguh, jadinya ketutup, nggak nyampe ke situ, nggak nyampe. Kalau kita bersungguh-sungguh fit tawajjuh, di dalam bertawajjuh kepada Allah, sungguh-sungguh ibadahnya, sungguh-sungguh zikirnya, sungguh-sungguh taatnya, semangat, betul-betul hijrahnya, ingin kembali kepada Allah, bukan cuma tren-trenan hijrah, ikut-ikutan. Dia sungguh-sungguh betul-betul di dalam mencari seorang guru pembimbing, maka niscaya dia akan menemukan orang yang bisa menyampaikan dia kepada Allah. Bahkan Abu Bakar Al-Attas mengatakan, seandainya seorang murid itu sungguh-sungguh di dalam tawajuhnya, maka dia akan menemukan mursyid itu di depan pintu atau di jalan. Gampang maksudnya begitu. Mau cari mursyid itu sebenarnya susah-susah gampang gitu. Yang gampang, yang mudah bagi orang yang sungguh-sungguh, yang sulit ya bagi orang yang malas begitu. Saya pengen ke Jakarta,
tapi malas saya. Mau ngapain ke Jakarta? Mau ketemu Jokowi. Mau ngapain? Ya pengen selfie aja sama Jokowi. Terus tapi malas saya. Gimana mau ketemu Jokowi kamu kan begitu? Tapi kalau kamu senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mencari Pak Jokowi, ketemu kamu di Solo, ketemu kamu di ini. Kenapa? Kamu akan terus mencari info. Wah, Jokowi lagi di Solo, kejar sama kamu. Kan? Wah, Jokowi lagi ke toilet, kejar sama kamu. Kan? Sebelum nyampe toilet tembak duluan teman. Gitu. Kenapa? Kamu bersungguh-sungguh soalnya. Lah kalau malas nggak mau jalan, ya jalan di tempat begitu. Harus sungguh-sungguh di dalam mencari mursyid itu, apalagi akhir zaman sekarang. Waduh, lebih banyak yang KW daripada yang asli. Pokoknya dilihat tuh saktinya. Kalau dia bisa ngerebek dukun berarti ini mursyid, wali YouTube, kan begitu. Wah, ini wali YouTube ini kan. Akhirnya kamu jadikan mursyid. Kenapa? Bisa ngalahin dukun. Tuh. Ya Allah. Ya tersesat yang ada kamu nggak pernah semangat ibadah. Yang ada berbuat dosa, tok kan begitu. Kenapa? Nyarinya yang sakti. Kamu anggap dia mursyid, wali. Bukan begitu wali itu. Terus yang istiqomah di masjid baca Quran, yang istiqomah berjamaah di masjid, yang istiqomah baca istighfar di masjid, bukan wali. Yang bisa mediumisasi, wali. Yang bisa tarik sukma, tarik korin, wali. Wali YouTube. Bukan itu wali, Banjul. Woi, tidak digeprek kepalanya. Woi, dengerin ya. Dengerin nih netizen. Ya, wali itu bukan begitu. Alladzina amanu wattaqaw. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah wali Allah. Wali Allah. Justru wali itu nggak mau menampakkan kesaktiannya, karomahnya. Itu aib bagi mereka. Dan mengatakan ulama, karomah itu haid bagi seorang wali. Kalau perempuan haid misalnya, apa bangga mamer-mamer, alhamdulillah aku haid misalnya. Nggak sholat, masa begitu? Kan nggak mamerin, justru dirahasiain, lagi main ditutup, ya kan, pakai penutup, kan begitu. Kamu enggak, sudah bukan karomah, main-main, settingan. Terus karomah dianggapnya, bukan karomah itu. Lebih jahat dari istidroj itu. Lebih parah dari sudah istidroj, settingan pula, kan begitu. Hati-hati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya dalam kitab Kifayatul Adkir katakan, ya adimul murabbuna fi akhir zaman. Susah nyari mursyid di akhir zaman. Wa yasir ma yusilu ilallah illa shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai mentoknya nanti itu orang cari mursyid susah. Cuma satu yang bisa menyampaikan dia, yaitu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal jami'al a'mal bainal maqbulah wa mardudah illa as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam ikraman lin nabi. Fa innahu maqtu'un bil qabul ikraman lin nabi.
kecuali orang yang memperbanyak sholawat, karena seluruh amalan itu ya masih samar-samar, bisa ditolak bisa diterima, kecuali perbanyak sholawat kepada Nabi, maka itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menghormati Nabi. Artinya apa? Begini, kalau kamu mau dapat mursyid, sungguh-sungguh dan banyakin sholawat. Insya Allah Allah akan bimbing kita menuju mursyid yang sesungguhnya, bukan mursyid atau mursyid settingan kan gitu. Sungguh-sungguh. Kata ulama, kun ma Allah, kamu tuh harus bersama Allah senantiasa. Fa illam takun ma Allah, fakun ma aman kana ma Allah. Kalau kamu nggak bisa bersama Allah, ya kamu harus bisa bersama orang yang bersama Allah. Begitu. Wa kunu ma'as sadiqin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan hendaknya kamu itu bersama orang-orang yang shadiq, orang yang sungguh-sungguh. Shadiq, orang yang sungguh-sungguh. Bersama itu maksudnya kumpul-kumpul. Ada dua makna ma'iyah di sini. Fakun ma'as shadiqin, ma'a di sini ya, ma'iyah di sini ada dua. Kumpul-kumpul, duduk-duduk, ngaji sama mereka, bermajlis sama mereka, kumpulnya sama mereka. Itu secara zahir fisik. Secara batin, secara makna, kamu ini amalannya bersama orang itu, manhajnya bersama orang itu, suluknya bersama orang itu, batinnya bersama orang itu. Itu namanya bersama. Dari fisik menuju makna, begitu. Bukan cuma bersama mursyid, hatinya bersama janda, ya kan? Bersama guru, hatinya bersama mantan, kan? Jauh, ya nggak nyampe-nyampe. Fisiknya deket tapi batinnya aja. Dari deketnya fisik menuju deketnya makna, begitu. Cari yang betul-betul, ya, cari yang betul-betul. Nah, bahkan kamu cari yang banyak, ya. Ada syaihut tabarruk, ada syaihut tamkin atau tahkim. Tinggi lagi, ada talqin, talwin, tamkin, tahkim. 4 derajat seorang guru. Banyak, tetapi ketika kamu menemukan 2 orang atau 1 orang guru yang serp di hati kamu, lazimi. Itulah guru kamu dan mursyid kamu. Cari guru yang banyak, itu namanya syaihut tabarruk. Syaihut tabarruk. Tetapi kamu juga harus punya syaihut tahkim, yaitu syaihul futuh. Habib Ali Al-Habsyi, syaihul futuhnya, syaihut tahkimnya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Begitu. Imam Syafi'i ratusan bahkan ribuan gurunya, tapi 1 yang jadi mursyid. Semua begitu. Ulama-ulama kita nggak boleh berguru sama sana, nggak boleh berguru sini. Pilih, kamu pilih A apa B. Kalau pilih A harus A, kalau pilih B, B. Nggak begitu, Panjul. Silakan mau berguru dengan siapapun, bebas. Itu namanya syaihut tabarruk. Tapi harus ada 1 di hati kamu yang seret untuk jalan yang kamu. Kalau kamu nggak seret misalnya, nggak bisa jalan. Kamu masuk Thariqah Naqsabandiyah, nggak seret di hati kamu, ya jalan di tempat. Kamu masuk Thariqah Tijani misalnya, atau Syadili, atau Syatariyah, atau Alawiyah, atau Aidrusiyah, tapi nggak serap di hati kamu, suluknya nggak serap, nggak tenang di hati kamu, ya nggak nyampe-nyampe, begitu. Nggak nyampe-nyampe, jalan di tempat yang ada gitu.
Ketika kamu menemukan satu torigo yang serap di hati kamu, cepat nyampainya. Dan gurunya, mursyidnya benar, mutabakhir fi ulumi syariah, maka kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ada syekhul ta'lim. Syekh itu ya, tingkatan syekh itu ada 3. Kalau yang 4 tadi dalam tingkatan tasawuf. Kalau umumnya guru itu ada 3. Secara umum guru itu tingkatannya ada 3. Ada syekhul ta'lim, guru yang mengajarkan ilmu fikih tentang kewajiban kamu sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, itu namanya syekhul ta'lim. Ada syekhul tarbiyah. Ada syekhul tarbiyah, guru yang menjelaskan kepadamu tentang masalah hati dan kotor-kotorannya dan cara menyembuhkannya, itu namanya syekhul tarbiyah. Guru tasawuf itu syekhul tarbiyah. Tapi ada syekhul tarqiyah, guru yang membawa kamu kepada Allah, guru yang menyampaikan kamu kepada Allah. Ini namanya syekhul tarqiyah, dan ini disebut al-mursyid al-kamil. Yang disebut mursyid kamil itu punya 3. Persyaratannya 3, yaitu dia sudah mencapai tingkatan syekhul ta'lim, kemudian syekhul tarbiyah, baru disebut mursyid al-kamil. Cuma syekhul tarbiyah paham masalah hati, tapi ilmu agama nggak ngerti. Syariat fikih kosong, ya belum pas dia jadi mursyid begitu. Belum layak dia jadi mursyid. Bahkan di kitab Kifayatul Alqiyah itu dikatakan tidak boleh dia layak bagi atas sedur. Dia tidak boleh membimbing murid-murid kalau dia itu tidak tabakhur fi ulumi syariah, tidak melauti, menyamudrai ilmu-ilmu syariat. Gitu. Begitu. Kalaupun dia orang bodoh, pasti Allah pintarkan dia, Allah alimkan dia. Begitu. Meskipun dia tukang bakso, tukang sampah, tapi kalau Allah alimkan, jadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Ya Allah. Makanya Al-Habib Ali bin Abi Bakar Sakran, penulis Wirdus Sakran, beliau ini mengatakan ya, dalam kitab Ma'arijul Hidayah, Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW fil manam. Aku bermimpi Rasulullah SAW di dalam tidurku. Fakultu ya Rasulullah, ayyul amal afdal. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Maka beliau menjawab, faqala, Rasulullah SAW menjawab, wuqufuka baina yaday waliyyin lillah kahal bisyatin aw qasay badatin afdal min an ta'budallaha hatta tataqatta'a fil ibadah irban. Wa qultu ya Rasulullah, hayyan kana aw mayitan? Faqala hayyan kana aw mayitan. Aku bermimpi Rasulullah SAW dalam tidur, dan aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama yang harus aku amalkan? Maka Nabi menjawab, diamu di hadapan seorang wali dengan ukuran memerah susu kambing, dalam ukuran memerah susu etawa. Susu kan sebentar, berarti kan sebentar, berapa menit kan begitu.
itu lebih utama buatmu daripada kamu beribadah sampai kamu terputus-putus anggota kamu, irban, cengklek, mate misalnya. Kamu ibadah sampai bengkak, sampai hitam di sini, saking kerasnya sujud, cepeduk, langsung hitam kan. Nah, maka itu lebih utama kamu duduk ya di hadapan seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Hafid, ya. Habib Bundir, Allah yarham, Habib Taufik. Kamu duduk di hadapan mereka dalam sekejap aja, ikut pengajian mereka, majelis sama mereka. Apalagi bisa memandang pas di hadapan, itu kamu lebih utama lebih baik daripada, lebih afdal daripada kamu beribadah sampai terputus-putus anggota tubuh kamu. Terus ditanya sama beliau, ya Rasulullah, hayyan kana aw maitan? Wali Allah itu yang hidup atau yang sudah meninggal? Maka Nabi menjawab, hayyan kana aw maitan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia gitu. Kamu ziarah, duduk lama di situ, ingin dapat barokahnya, jangan cari kesaktian. Saya mau ke Sunan Kalijaga, barangkali saya diwariskan keris sama Sunan Kalijaga. Bangun tidur dia nginep di samping makam, bangun tidur muncul keris di samping. Alhamdulillah, Sunan Kalijaga telah mengabulkan permintaanku. Aku dapat keris warisannya Sunan Kalijaga. Padahal kerisnya orang ketinggalan. Datang ke Sunan Ampel, Bah, koyok-koyoknya aku iki keturunanmu, Mbah. Kayaknya saya ini keturunanmu, Mbah. Kayaknya, Mbah, saya tuh feeling saya tuh kuat, saya ini keturunan jenengan, Mbah. Monggo, Mbah, nek jenengan ngakui kula niki keturunan panjenengan. Kalau panjenengan mengakui saya ini keturunan panjenengan Mbah Sunan Ampel, datangnya dalam mimpiku, kasih apa gitu, cincin apa, gelang apa, keris gitu. Dolar gak apa-apa ya, atau mungkin harta karunnya Pak Soekarno gak apa-apa. Kemudian dia tidur, mimpi betulan Sunan Ampel ngasih cincin. Bangun tidur, di samping kanannya dekat makam dapat cincin. Wah, alhamdulillah, ternyata aku keturunan Sunan Ampel betulan. Pengumuman bikin kertas sertifikat saya keturunan Sunan Ampel. Umumi di masjid-masjid teriak-teriak, woi, aku keturunan Sunan Ampel. Laporan ke keluarga-keluarganya, ke ininya, percaya orang-orang dalam mimpi. Kenapa? Ada buktinya. Dalam mimpi itu dikasih batu giok, ya. Bangun tidur dikasih batu giok juga. Sampel ini orang, Pak. Hei, ngerti nggak? Maaf, ini penonton. Ini Masya Allah yang nonton ini 149 orang loh ya. Saya teriak-teriak, mukul-mukul, ini bukan karena emosi, enggak. Di sini tidur semua soalnya. Ya, tidur semua dengan poster-poster yang mengerikan, yang mangap, yang bolong, macam-macam. Puter belum? Mereka penasaran itu ya. Pasti kameramennya tidur juga. Bener ini. Tuh kah? Itu mau kawin ini. Makanya jangan tidur kameramen. Ya Allah, tuh banyak yang komen Banjur kecapean kiai. Perhatian sama Banjur, nggak perhatian sama kiainya. Yo ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang kamu duduk bersama mereka ini, ya, sebentar saja hati kamu pecah, kemudian nangis kepada Allah. Ini inti ibadah, itu yang dicari.
Kamu ini merasa dekat sama Allah, nangis, pingin dekat sama Allah atau merasa menyesal dengan perbuatan dosa, itu nilai yang sangat berharga. Kamu ibadah centat-centit, tapi sombong. Waduh, orang-orang kok nggak ada yang ibadah seperti saya. Saya tahajud 2 kali tiap malam. Tahajud 2 kali. Kamu itu jangan. Ya Allah, zaman sekarang kan enggak. Bangun malam jam 3 lihat handphone kan gitu. Kelihatan di CCTV Panjul. Apa? Hati-hati. Ya. Tapi ketika dia dekat sama seorang wali, misalnya ceramahnya Habib Umar, menggetarkan hatinya sampai kadang-kadang kram tangannya. Saking nangisnya kan pernah begitu. Nangis kejar tuh sampai kram, perutnya kram, tangannya kram. Itu dahsyat luar biasa. Itu menggetarkan hati. Menggetarkan arus Allah. Itu yang dicari. Itu yang bisa sampai ke derajat kamu berikutnya, min halin ila hal, min maqam ila maqam, begitu. Dari mulai talwin atalkin, dari mulai talwin ya, derajat di dalam mencari Allah, warna-warni talwin itu ya. Kadang naik, kadang turun, ini talwin ya. Kemudian tamkin, sudah rusuh, sudah istiqamah, sudah istigrar dia ya, seorang mursyid dia gimana tamkin. Baru setelah itu tahkim, talwin, mutalawin fit tahkim, mutalawin fit tahkim, mutalawin fit tamkin. Betul-betul dia sudah menetap dalam magamnya. Begitu. Makanya ketika ada seorang yang ahli masyad, seorang yang ahli masyad lewat di satu tempat majelisnya seorang mursyid yang mau mulai suluknya, tawajuhatnya, zikirnya, dia berkata dalam hatinya, ya Allah, ini padahal mau pergi berzina ibaratnya, ya Allah, ini rumah orang yang Engkau cintai, yang beribadah dari ujung kepala sampai ujung kaki, sedangkan aku dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan dosa. Aku pingin sekali saja masuk di sini memandang mereka yang taat kepada Allah, terutama si mursyid ini. Maka dia masuk, duduk, dia dipandangi mursyidnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa? Dia pingin mendapat barokahnya. Setelah selesai, dia berdiri, kemudian ketemu salah satu murid si mursyid itu di belakang itu, mau pulang. Hei, bukankah kamu fulan yang begini, pelaku ini, kamu begini, kamu mabok-mabokan, kamu berzina, iya kan? Iya, aku sengaja masuk ke sini pingin dapat barokah guru kamu. Kemudian dia keluar dan muridnya ini datangi gurunya. Wahai guru, melihat kata dia, apakah Anda melihat pemuda tadi di belakang? Ya, aku lihat. Apa yang dia katakan? Dia katakan begini, guru, kejar dia, ilhabbi, kejar dia. Orang yang seperti itu yang aku cari. Kemudian dikejar, ya, dicari. Betul kau mengatakan demikian? Betul, sesungguhnya aku sedang mencari orang yang hatinya pecah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang layak menggantikan aku. Akhirnya orang itu, pemuda ini yang alim masyad, ditaruh di situ selama setahun lebih. Kemudian diajari, dididik. Akhirnya dialah yang menggantikan mursyidnya. Dia menjadi pengganti mursyidnya. Begitu. Bukan yang ambisi cari mursyid, bukan yang ambisi jadi mursyid dan lain sebagainya. Bahkan pernah pakai serban begini. Saya ingin, sudah tua, saya ingin mencari orang yang tepat menggantikan aku, tapi saya pasrahkan kepada Allah. Namanya serbannya dibuka, dilempar, diputar-putar serbannya begini terus dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ini mau jatuh, udah begini-begini yang murid-muridnya, serbannya malah terbang terus mengenai kepada orang yang lagi beres-beres sandal, ngatur-ngatur sandal. Plok, kaget deh, diambil.
Sebenarnya guru didatangi lagi, pakai kamu yang menggantikan aku sebagai mursyid di sini. Oh, yang senior tukang sandal jadi mursyid. Kenapa? Hatinya sudah rendah. Yang duduk di tengah, yang duduk di depan sombong, merasa senior kan gitu. Tapi yang ngatur-ngatur sandal nggak peduli hatinya, mau dihina mau apa. Ngaturkan pingin dapat barokahnya orang-orang yang ada hadir di situ, terutama gurunya. Begitu, itu hati yang luar biasa. Ya tapi belum tentu juga, bukan berarti kamu wah saya mau jadi tukang sandal aja. Ya semuanya tukang sandal, terus yang ngaji siapa? Sendirian gitu, tukang sandal semuanya. Waduh, bukan begitu. Paham ya? Bukan begitu. Ini penting ini ya. Yang benar-benar carinya, jangan cari guru yang sakti-sakti begini. Jangan. Bisa nundukin jin, bisa masukin Islam jin, ini. Aduh, dukun nggak bisa. Dukun ahlinya kan begitu. Yang ahli istiqamah ibadah itu yang dicari, yang hatinya baik, lembut, tawadhu, rendah hati, nggak sombong, itu yang dicari. Paham ya? Al-istiqamah khair min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Paham? Wallahu a'lam bishawab.